Halo? Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin Pak yang bakal saya tanyakan ke depannya. Boleh tahu Mm-mm. dengan Bapak dan ini eh, Bapak nama lengkapnya siapa? Terus pendidikan terakhirnya pendidikan terakhirnya apa? Seterusnya itu bekerja di perusahaan mana dan apa jabatannya? Oke, makasih Bang Hido. Perkenalkan nama saya Danu Wijaya ya. Eh, Alumni Universitas Muhammadiyah Palembang, jurusan agribisnis ya atau sosial ekonomi, sama dengan Bang Hido ya. Jurusan kita sama ya. Ada suara Bang? Ada jelas Pak? Jelas. Oke, oke. Saya lanjut ya. Sekarang bekerja di, kalau induknya PT Tolan Tiga Indonesia, cuman kan banyak cabang-cabang perusahaan di wilayah Bengkulu, Sumut, sama Sumsel ya. Ada tiga, kebetulan saya di Bengkulu, tepatnya di PT MMS Batu Kuda ya. Saya bekerja di situ sebagai field head assistant ya. Jadi apa yang bisa saya jawab. Nanti kalau ada pertanyaan yang nggak bisa saya jawab ya dimaklumi ya. Ya Karena sih. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. boleh boleh lanjut. Nah, mengingat waktu ya. Lanjut, Bang Edo. Eh, Tadi kan jelaskan tentang spesifikasi pekerjaan Bapak, jadi di mana, eh, Mm-mm. jabatannya apa. Mungkin Mm-mm. selanjutnya ini, Bapak gimana sih Pak cara hitung pendapatan Bapak selama bekerja di perusahaan PT Tolan Tiga ini Pak? Apakah dibayar berapa atau dari berapa itu Pak? Oke, oke, Bang Edo. Kalau di perusahaan saya untuk staff itu sudah ada apanya, sudah ada range apanya, apa namanya, kelas-kelasan, tingkatan ya. Dari asisten sekian, nah, dari askep sekian, sudah ada range-nya, range. Dan itu berlaku untuk semua orang, ya. Artinya gini, misalnya ada askep yang lain gitu, dari awal askep sudah ditentukan gajinya harus sekian gitu, sudah ada. Jadi tidak ada premi ataupun lembur, tidak ada. Jadi kami tidak perlu menghitung pendapatan karena sudah sudah apa ketentuannya sekian gitu. Seperti itu. Lain halnya dengan karyawan. Karyawan ada lemburnya, ada preminya. Jadi untuk sekelas staf dia sudah ditentukan di apa namanya itu HRD lah, HRD kita sudah ditentukan. Asisten misalnya gaji 6 juta, untuk askep 10 juta, seperti itu. Jadi kami tidak harus nanti pas habis gajian lihat slip ngitung-ngitung, enggak. Sudah ditentukan dari awal. Jadi gitu loh. Misal kalau gitu mungkin hanya angka-angka usulnya saja ya Pak, tidak ada eh, sekian 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 sekiannya ya Pak. Cuman itu sudah ditetapkan sama HRD tadi Bang. Ya, jadi untuk masalah gaji sudah ditentukan sama HRD. Itu kelas askep, asisten, dan lain. Apa namanya? Sudah ada tingkatannya lah gitu. Tiap bulan tinggal masuk, tinggal gajian gitu. Nggak ada kayak karyawan. Karyawan kan ada lemburnya, ada preminya. Kami nggak. Itu aja sih masalah pendapatan. Langsung aja Pak. Bapak pernah nggak sih Pak ngalamin out atau kelelahan kerja secara mental, fisik, emosional yang secara intens atau berkepanjangan dari pekerjaan ini Pak. Mengingat kan
kalau yang saya ketahui, kalau sebagai staff itu tekanan kerjanya itu sangat tinggi, Pak. Jadi nggak dipungkiri itu kita dapatkan, kita alami ketika ada masalah di lahan, masalah sosial, masalah tanaman, apa masalah agronomi kan seperti kita hadapi. Apalagi kita sebagai leader atau pimpinan yang mengambil keputusan, pasti kita selalu berpikir untuk mencari apa sih keputusan yang kita ambil seperti itu. Pasti itu akan mengalami stres. Cuman dalam kondisi seperti itu kita ada pimpinan, kita bekerja ada pimpinan, ada bawahan, kita bisa diskusi, ya, bisa diskusi satu sama lain untuk memecahkan masalah tersebut. Pasti ada itu untuk tingkat kesetresan, capek, emosional itu ada menghadapi manusianya, tenaga kerjanya, SDM kan berbagai macam ya, Bang Ido. Itu ada. Cuman untuk untuk mengurangi tingkatan tingkatan eh, stres yang tinggi, emosional yang tinggi, kita mempunyai pimpinan di atas, kita mempunyai bawahan, anggota, bisa cari solusi pendapat satu sama lain, kita kumpulkan, kita cari jalan tengah untuk menghasilkan apa memecahkan masalah. Itu sih, itu sebagai pimpinan seperti itu, ya. Jadi semua ada resikonya, ya. Mungkin Bang Ido tahu cerita Bapak dari Bang Ido kan. Nah, berarti seperti itu. Itu menang untuk kalau masalah stresnya ada untuk mengurangi atau mencegahnya seperti itu. Kita mencari solusi dengan pimpinan atau kawan atau dengan bawahan. Seperti itu Bang Ido. Kalau kurang jelas nggak apa-apa tanya lagi ya, tambahan. Halo? Ya, Pak. Jadi Hmm. tadi mungkin penyebab burnout atau stres stres berlebih ini eh tadi ya karena lama tekan kerjaan kan Pak. Lalu karena faktor sosial mungkin kalau di tempat Bapak ini nggak Pak, eh sering masih ada konflik sama masyarakat Pak. Nah, kebetulan kalau kita ini kan kebun ini kan bertetangga berbatasan dengan masyarakat. Pasti itu ada konflik dari konflik lahan, jalan lah, ya tanaman pasti ada. Karena dimanapun kita berkebun pasti ada tetangga-tetangga kita gitu. Walaupun konflik positif atau negatif, ya kita harus selesaikan dengan baik. Ya, artinya kita punya mediasi, ya mediasi di perusahaan kita ada humasnya, ada bagian karyawan humas untuk ngurus-ngurus itu ada staf-staf untuk ngurus bagian ketika eh, masalah konflik sama kita nggak terselesaikan, ada bagian stafnya yang khusus untuk menyelesaikan masalah konflik yang kita anggap itu besar ada. Jadi untuk konflik masalah sekitar yang bisa kita atasi, kita atasi. Biasanya sih gini, Bang Ido, sekarang ini saya rasa orang berpikiran sudah maju, sudah punya pikiran maju, pikiran yang mau duduk sama, nggak ada zaman-zaman dulu yang datang bawa parang ngamuk-ngamuk apa baca-baca tanaman tidak ada lagi sekarang. Orang itu sebetulnya emosi-emosi, cuman dengan cara kita yang sudah dilatih sama perusahaan, sudah dikasih pelatihan bagaimana cara menangani orang emosi segala macam dengan ilmu atau pengalaman yang sudah kita punya bisa kita aplikasikan. Tapi alhamdulillah selama ini ya nggak ada kejadian seperti itu, ya kita duduk dengan tenang, kita tawarin minum, ngobrol, anggap aja kita kita masyarakat juga di situ, ya. Itu sih ada, konflik ada. Cuman kalau tinggal sampai gara-gara konflik terus saya stres, terus saya sakit, nggak ada. Karena kita punya pimpinan, ada tim-tim yang lain bagian hal-hal itu. Jadi nggak bertumpu di kita gitu, nah, ya, Bang Ido, seperti itu. Mungkin Bang Ido, pertanyaan berikutnya aja Pak ya. oke lanjut. eh Bapak ini kan sebagai
eh, askep atau asisten kepala, Pak. FAA. Nah, Iya betul. nah, menurut Bapak, apakah jabatan Bapak sekarang ini sudah balance dengan kehidupan Bapak? Apakah Bapak sudah menikmati itu? Eh, apakah Bapak sudah mencapai titik keseimbangan antara kehidupan profesional di pekerjaan dengan kehidupan pribadi pribadi Bapak sendiri? Oke. Jadi artinya jabatan saya ini apakah sudah cocok dengan seimbang lah dengan kehidupan sosial ya? Sebenarnya. Ya Bang Ido. Iya, Pak. Oke. Setiap manusia punya cita-cita ya kan. Dari waktu misalnya dari waktu bupati menjadi bupati, dari bupati menjadi gubernur, gubernur ingin jadi presiden seperti itu kan. Bagi saya keseimbangan itu antara hidup dengan sosial dengan jabatan itu berjalan dengan sendirinya Pak Bang itu ya. Dari dulu saya asisten sosial pun seimbang. Karena kita berasal dari masyarakat, balik pun nanti kita ke masyarakat juga. Jadi kita harus mengikuti. Maksudnya gini, walaupun saya sudah askep, ya saya tetap bergaul dengan masyarakat, nggak harus memandang milih apa namanya suku, nggak memandang milih apa kaya miskin tidak ada. Artinya seimbang sih. Di mana posisi jabatan kita harus mendekat ke sosial. Karena saya nanti pensiun, saya balik juga ke sosial, balik juga ke masyarakat biasa, seperti itu. Seperti itu, Bang Ido, perusahaan pun seperti itu. Artinya perusahaan berada di suatu tempat itu pasti mencari apa namanya kerabat mitra kerja, bukan untuk membatasi oh masyarakat tidak boleh berhubungan dengan perusahaan, tidak ada. Alat alat perusahaan untuk pendekatan ke sosial itulah staf-stafnya. Ada asisten, ada askep, ada manajer. Itulah alat-alat perusahaan untuk pendekatan ke sosial. Contohnya seperti apa? Pemberian bantuan CSR, perbaikan jalan ke desa, kita bisa berhubungan, berkontak langsung dengan masyarakat, bisa kenal. Jadi kalau pertanyaan Bang itu saya jawab seimbang. Seimbang. Karena gini, eh, ketika asisten ke hubungan sosial ada tingkatannya. Nanti askep di tingkat masalah misal perbaikan jalan segala macam itu biasanya askep. Kalau asisten ya pembantu pemberian jasa itu pak asisten gitu-gitu. Seimbang sih. Jadi semua staf itu dikasih kesempatan untuk bersosial dengan perusahaan setempat apa dengan perusahaan dengan desa lah gitu. Artinya kita kenal semua siapa kadusnya, siapa siapa BPD segala macam lah pejabat-pejabat desa kami kenal. Seimbang. Bang itu jawabannya seimbang. Kalau boleh tahu, Lanjut Pak, Bang itu. jam kerja Bapak ini dari jam berapa ke jam berapa? Terus, eh, apakah setelah selesai jam kerja itu kita udah udah nggak ada lagi kerjaan, ataukah masih ada lembur yang tidak dihitung sebagai lembur, Pak? Jadi kalau untuk staf sekelas staf mungkin Bang itu udah tahu bapaknya pun asisten kan. Kalau staf itu 24 jam. Artinya 24 jam bukannya kita tegak di situ enggak. Artinya ketika ada masalah, ada telepon, kita harus siap. Masalah misalnya orang sakit, minta mobil atau lahan kebakaran, ya kita siap. Ada pencurian, buah, kita siap gitu ya. Jadi kalau premi lembur tidak ada, itu sudah dimasukkan dalam gaji langsung. Itulah premi itu lembur, itulah gaji kita. Tidak ada tambahan, cuman kerja kita 24 jam, artinya 24 jam kita bisa istirahat jam 10 malam tidur bisa sampai pagi. Cuman ketika ada telepon tentang perusahaan, tentang kerja perusahaan kita harus siap.